Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Alfonsa Melanie Vanessa Nababan dengan NIM 241434026 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema terkait dengan orang muda dan kebebasan. Saya memilih tema ini karena kebebasan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, terutama sebagai generasi muda. Namun, apakah kebebasan benar-benar berarti kita bisa melakukan apa saja? Mari kita bahas bersama. Untuk membahas tema kali ini, kita akan mulai dengan pertanyaan, apa itu kebebasan? Kebebasan sering diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Namun sebenarnya, kebebasan bukan berarti bertindak sesuka hati tanpa memikirkan akibatnya. Kebebasan adalah kemampuan seseorang untuk memilih dan bertindak berdasarkan akal budi serta nilai-nilai yang diyakini. Oleh karena itu, kebebasan selalu disertai dengan tanggung jawab. Setiap pilihan yang kita ambil memiliki konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Contoh sederhananya adalah penggunaan handphone. Kita bebas menggunakan media sosial, tetapi jika penggunaannya berlebihan hingga mengganggu belajar atau aktivitas sehari-hari, berarti kita mulai kehilangan kendali. Jadi, kebebasan sejatinya adalah mampu mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh kebiasaan. Selanjutnya, apakah ada kebebasan yang benar-benar bebas? Jawabannya, tidak. Dalam kehidupan, tidak ada manusia yang benar-benar bebas tanpa batas. Kita hidup di dalam aturan, baik aturan hukum, norma sosial, maupun nilai-nilai moral. Misalnya, kita bebas menyampaikan pendapat, tetapi tetap harus menghargai hak orang lain. Dengan demikian, kebebasan bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan mampu menggunakan hak yang kita miliki secara bertanggung jawab. Selanjutnya, kita perlu tahu dimensi kebebasan. Kebebasan memiliki dua dimensi, yaitu kebebasan eksternal dan juga kebebasan internal. Kebebasan eksternal berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain, seperti kebebasan berpendapat, berorganisasi, atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kebebasan internal itu berkaitan dengan kondisi batin kita, yaitu kemampuan mengendalikan emosi, berpikir rasional, dan memilih tindakan yang benar. Menurut saya, kebebasan internal justru lebih sulit karena seringkali kita dipengaruhi oleh rasa takut, gengsi, atau tekanan dari lingkungan. Orang yang benar-benar bebas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, untuk lebih memahami tema yang akan kita bahas, kita juga perlu mengetahui terkait dengan kebebasan dan hati nurani. Dalam menggunakan kebebasan, kita membutuhkan hati nurani sebagai pedoman. Hati nurani adalah suara batin yang membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati nurani memberikan kita pertimbangan sebelum kita mengambil keputusan dan mengingatkan ketika tindakan kita tidak sesuai dengan nilai kebaikan. Namun, menurut Thomas Aquinas, hati nurani juga dapat mengalami kesesatan. Hal ini bisa terjadi karena seseorang belum mengetahui kebenaran atau belum memiliki kesempatan untuk memahaminya. Akan tetapi, ketika seseorang sudah mengetahui bahwa tindakannya salah namun tetap melakukannya, maka ia bertanggung jawab atas pilihan yang sudah diambil. Karena itu, sebagai mahasiswa kita perlu terus belajar dan mengembangkan pengetahuan agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Sekarang, mari kita lihat apa saja contoh dilema moral. Nah, contohnya ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di dalam sebuah grup WhatsApp, ada seseorang yang mengunggah foto temannya disertai dengan komentar yang mengarah pada pelecehan. Sebagian besar anggota grup ikut memberikan komentar yang tidak pantas kepada orang tersebut. Di sisi lain, kita merasa tindakan tersebut salah. Namun, kita juga takut jika menegur. Kita akan dijauhi oleh teman-teman yang lain. Situasi seperti ini disebut dilema moral. Di satu sisi, hati nurani mengatakan bahwa kita harus membela yang benar. Tetapi di sisi lain, kita takut untuk kehilangan pertemanan tersebut.
Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, kita perlu mempertimbangkan fakta dengan memikirkan dampaknya bagi semua pihak. Kemudian, memilih tindakan yang paling sesuai dengan nilai kebaikan. Meskipun tidak mudah, keberanian untuk melakukan ini merupakan wujud dari kebebasan yang sesungguhnya. Nah, berdasarkan contoh dilema moral yang sudah kita dengar, sebagai generasi muda, kita hidup di era digital yang memberikan banyak kebebasan. Kita bebas mengakses informasi, membuat konten, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi dengan siapa saja. Namun, semakin besar kebebasan yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita emban. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, menghargai pendapat orang lain, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Menurut saya, orang muda yang benar-benar bebas bukanlah mereka yang selalu mengikuti keinginannya, tetapi mereka yang mampu memilih tindakan yang benar walaupun terkadang tidak mudah. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kebebasan bukan berarti melakukan apa saja yang kita inginkan. Kebebasan adalah kemampuan untuk memilih yang baik dengan penuh tanggung jawab. Sebagai mahasiswa dan juga calon pendidik, kita diharapkan mampu untuk menggunakan kebebasan secara bijaksana, mendengarkan dengan hati nurani, serta berani mengambil keputusan yang benar demi kebaikan bersama. Maka dari itu, demikian pemaparan saya mengenai tema orang muda dan juga kebebasan. Sampai jumpa dan semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menggunakan kebebasan yang kita miliki. Terima kasih.